Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan dari kalangan Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya orang NU atau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tapi mengapa menganut akidah Asy'ari? Bermadzhab Syafi'i, tapi kenapa kok berakidah Asy'ariyah? Bermadzhab Syafi'iyah, tapi akidahnya kok Asy'ariyah? Ini sebuah pertanyaan bagi orang yang awam, tentu akan bingung menjawabnya, akan bimbang bagaimana cara untuk menjawabnya. Padahal kita tahu ini sebuah pertanyaan jebakan, sebenarnya jebakan untuk agar kita ragu tentang akidah kita, agar kita ragu tentang keislaman kita, apa yang selama ini kita pegang, apa yang selama ini kita yakini sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tahu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum yang mayoritas ada di seluruh belahan dunia atau khususnya di Indonesia, itu mayoritas mereka adalah akidahnya yaitu menganut Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari, dan fikihnya adalah Syafi'iyah, walaupun kita juga menerima dari fikih yang lain, tiga mazhab yang lain, Malikiyah ataupun Hanabilah ataupun Hanafiyah, Nah, jadi fikihnya biasanya orang NU ini Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, kemudian tasawuf, pakai tasawufnya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang Aswaji atau Sunni dia fikihnya banyak menganut Syafi'iyah, khususnya orang NU, tapi akidahnya kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Dan kita tahu sejarah hidupnya Abu Hasan al-Asy'ari dengan Imam Syafi'i ini jauh terpaut Duluan Imam Syafi'i Kalau Imam Syafi'i ini kurang lebih 150 lahirnya, sedangkan Abu Hasan al-Asy'ari yaitu 260 lahirnya 260. Itu tentang lahirnya dari Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi mengapa orang NU dia fikihnya Syafi'i tapi tauhidnya pakai Asy'ari? Kok enggak sekalian satu paket tauhidnya atau akidahnya pakai Imam Syafi'i? Berarti kalau begitu orang NU tidak konsisten, atau jangan-jangan orang NU itu sesat karena pakai akidahnya yang menyimpang atau bertentangan dengan Imam Syafi'i. Nah, ini pertanyaan yang sangat menjebak, yang sangat menyesatkan. Oke, kita akan menjawabnya. Mengapa orang NU mengaku sebagai fikihnya Syafi'i, kemudian akidahnya Asy'ari? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama antara akidah Imam Asy'ari dengan akidah Syafi'i adalah sama-sama akidahnya merujuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini jadi bukanlah sesuatu yang dipertentangkan antara Syafi'i dengan Asy'ari. Walaupun kita tahu hidup Imam Asy'ari jauh setelah Imam Syafi'i, tapi kenapa kok kemudian banyak ulama itu menisbahkan akidahnya kepada Imam Asy'ari, atau seolah-olah Imam Syafi'i atau penganut Imam Syafi'i ini
mereka pasti menganut akidahnya Asy'ari. Ya, memang benar bahwasanya Imam Asy'ari jauh setelah Imam Syafi'i hidupnya. Tapi kenapa kok Imam Syafi'i sendiri dinisbahkan akidahnya kepada Imam Asy'ari atau imam fikih yang lain? Ya, ternyata penganut mazhab akidah teologi dari Abu Hasan Al-Asy'ari bukan hanya Syafi'i, ya, banyak ulama-ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, termasuk Hambali. Walaupun kita tahu Hambali ini banyak sekali yang masuk akidahnya yaitu Mujassimah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena ini untuk memudahkan orang untuk penyebutannya, walaupun jauh setelah Imam Syafi'i hidup, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi setelah ketika masa hidupnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini banyak terjadi pertikaian atau perdebatan tentang akidah atau tentang teologi atau tentang ilmu kalam atau usuluddin. Ya, sehingga para ulama setelahnya ketika ingin mengatakan bahwasanya akidah yang lurus berhadapan dengan akidah-akidah yang menyimpang lainnya seperti Jabariyah, Qadariyah misalnya, Mu'tazilah, Mujassimah atau Musyabbihah, kemudian sekte-sekte yang lain, Murji'ah, Jahmiyah dan sebagainya. Maka untuk memudahkan itu, walaupun Imam Syafi'i jauh setelah sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi ketika ulama setelahnya pasti mudah untuk mengatakan akidah yang lurus yang dipakai oleh mayoritas umat Islam akan dinisbahkan Imam Syafi'i akidahnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, dan imam mazhab yang lainnya yang mayoritas mereka pakai mazhab akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, termasuk nanti ulama-ulama di bidang tasawuf, kemudian ulama-ulama di bidang hadis, ahli hadis misalnya, itu banyak yang berakidah Asy'ariyah. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara akidah Imam Syafi'i dan akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Sama-sama akidahnya akidah yang lurus, merujuk kepada Rasulullah SAW. Jadi akidahnya Imam Syafi'i tidak langsung dinisbahkan kepada akidah salaf atau akidah Rasulullah, karena kita tahu bahwasanya seluruh aliran-aliran Islam yang ada di muka bumi ini semuanya pasti akan dinisbahkan kepada akidah Rasulullah SAW, ya, termasuk kelompok Syiah misalnya atau kelompok Salafi Wahabi, pasti mereka mengatakan sebagai akidah salaf, akidah yang sama dengan Rasulullah SAW. Tapi untuk membedakan itu, bahwasanya akidah yang lurus adalah akidah yang kemudian dulu pernah dipakai oleh Rasulullah dan sahabat, tapi kemudian setelah itu surut, kemudian muncul berbagai macam akidah yang lainnya. Maka untuk membedakan dari berbagai macam akidah itu, maka sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun, tetap ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita semuanya dinisbahkan akidahnya kepada Asy'ariyah atau Asy'ariyah atau Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini bukan tokoh yang baru, bukan membuat akidah yang baru, bukan membuat akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau adalah melanjutkan atau meneruskan dari perjuangan atau akidah yang lurus, apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, agar akidah ini senantiasa terjaga. Karena kita tahu Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah anak keturunan dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Dan alhamdulillah kita beruntung kita memiliki 3 tokoh yang punya nama dinisbahkan kepada Al-Asy'ari. Yang pertama adalah Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian anak keturunannya yang akidahnya dipakai sepanjang masa, sepanjang zaman, yaitu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kita juga punya ulama Nusantara yang terkenal yang namanya Harun, yang juga mendirikan Jam'iyah, persatuan atau organisasi yang mayoritas pengikutnya di Indonesia adalah sebagai organisasi terbesar di Indonesia, bahkan organisasi Islam terbesar di seluruh dunia, yaitu beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ada 3 tokoh yang memiliki nama Asy'ari yang sama-sama menegakkan akidah yang lurus, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik di seluruh dunia Islam maupun di Nusantara. Nah, jadi itu tidak ada pertentangan antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ari. Tapi ulama-ulama yang saat ini hidup, ulama
Aswaji atau Sunni, pasti akidahnya dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, karena beliau adalah tokoh yang memang ahlinya atau pakarnya tentang akidah yang lurus, yang apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun sebenarnya akidah yang serupa dengan Imam Syafi'i, akidah yang lurus seperti Abu Hasan al-Asy'ari, ini bukan hanya tokoh Asy'ari saja yang melanjutkan, tapi ada banyak tokoh-tokoh yang lain yang akidahnya itu konsepnya sama sebagaimana apa yang telah dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Seperti tahu kita seperti Abu Mansur al-Maturidi, ya, beliau dari Uzbekistan, juga membuat melanjutkan dari akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian At-Tahawi, ya, At-Tahawi itu juga bagaimana beliau melanjutkan dari akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i akidahnya, kalangan Syafi'iyah Nusantara atau NU? Karena memang kita tahu Imam Syafi'i ini bukanlah seorang teolog, bukan seorang yang ahli ilmu kalam, bukan ahli teologi, bukan fannya, bukan faknya di bidang tauhid. Beliau dominan kepada ahli fikih, yang merumuskan fikih dan usul fikih. Jadi kalau kita merujuk sebuah ilmu, kita tahu bahwasanya siapapun pakarnya, pasti kita akan melihat bagaimana background keilmuan tokoh tersebut. Ya, kita ingin ambil sanadnya, ya tentu kita tidak sembarangan. Mana yang tokoh-tokoh yang ahlinya di bidang keilmuan tersebut. Jadi Imam Syafi'i ini banyak karyanya, tapi karyanya dominan kepada fikih, ya. Dan kita tahu memang beliau adalah imam mazhab di antara 3 mazhab lainnya yang diakomodasi oleh Nahdlatul Ulama atau oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja Sunni. Jadi beliau memang ahli di bidang fikih, merumuskan mazhab yang sampai sekarang mazhab itu menengahi dari kelompok rasional atau kelompok yang cenderung kepada dalil akli dan dalil nakli atau kelompok asal. Ya, jadi beliau ini mazhabnya sangat moderat, jadi tengah-tengah, tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu kontekstual atau tidak terlalu liberal. Jadi diambil yang tengah-tengah. Itu alasannya kenapa banyak pengikutnya atau keistimewaan dari mazhab Syafi'i. Nah, beliau di antara karyanya dari Imam Syafi'i, di antaranya kitab kitab Ar-Risalah misalnya dalam bidang usul fikih, kemudian kitab Al-Um dalam bidang fikih. Tapi beliau tidak meninggalkan atau tidak mempopulerkan atau tidak membangun sebuah konsep di bidang akidah. Maka wajar kemudian ulama-ulama di seluruh dunia dalam hal bidang tauhid atau akidah bukan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dalam bidang tauhidnya, tapi Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi ketika kita merujuk kepada fikih, nanti banyak yang merujuk kepada Imam Syafi'i. Jadi wajar atau hal yang biasa saja kemudian kalau orang yang mengatakan fikihnya Hambali, akidahnya Asy'ari, atau fikihnya Hanafi, akidahnya Asy'ari. Ulama yang fikihnya Maliki, akidahnya Asy'ari. Nah, itu hal yang biasa. Ya, karena memang Abu Hasan al-Asy'ari adalah akidah yang senantiasa tidak lekang waktu, senantiasa relevan, dan banyak para ulama mayoritas dunia Islam menggunakan akidah yang telah dirumuskan kembali, meneruskan dari akidah, melanjutkan dari akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai tentunya hari kiamat nanti dinisbahkan akidah yang lurus adalah kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dan generasi seterusnya, yang penerusnya yaitu At-Tahawi. Ya, itu. Jadi Imam Syafi'i bukanlah pakar tauhid, bukan pakar ilmu kalam. Jadi kurang tepat jika kalau akidahnya itu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Tapi yang lebih tepat, akidah yang lurus dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan tokoh-tokoh yang lain yang mendukung dari akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita tahu Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah tokoh yang memang pakarnya di bidang
tauhid. Ya, tokoh yang selama hidupnya mengalami pergolakan tentang ilmu kalam. Ya, beliau semasa mudanya dulu pernah hidup bersama dengan tokoh Mu'tazilah, bahkan beliau ini menjadi anak tirinya, yaitu anak tiri dari Al-Jubai yang menganut paham Mu'tazilah. Tapi karena beliau ingin mencari kebenaran, ingin tahu bagaimana akidah Rasulullah SAW, beliau belajar terus menerus. Akhirnya beliau mengetahui kecacatan dari akidah Mu'tazilah. Bahkan beliau keluar dari Mu'tazilah, kemudian merumuskan kembali akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau merumuskan akidah itu, kemudian setelah itu dipakai oleh mayoritas ulama Islam, ya, di berbagai belahan dunia, di berbagai penjuru dunia, menggunakan konsep akidah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kita tahu akidahnya diantaranya akidah sifat 20, ya, wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Nah, itu. Jadi beliau memang benar-benar ahlinya, pakarnya di bidang tauhid. Ya, ini meluruskan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah Mujassimah, akidah Jabariyah, Qadariyah atau Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Ya, berbagai macam-macam akidah itu punya kecacatan, maka tampil kembali tokoh yang melanjutkan dari akidah Rasulullah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan karyanya memang mayoritas mutlak dominan itu di bidang akidah atau teologi atau ilmu kalam. Di antaranya kitabnya adalah kitab Al-Ibanah, kitab Al-Luma', ya. Itu di antara kitab yang banyak menjadi rujukan kalangan teolog atau kalangan penganut dari akidah Abu Hasan Al-Asy'ari atau akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang sudah mantap dengan akidah Asy'ariyah, maka tetap lanjutkan, mudah-mudahan istiqomah, tidak goyah dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan, berbagai macam guncangan dari kelompok di luar dari Asy'ariyah, di luar dari penganut dari paham Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, tetap lurus kokoh, ya, apa yang kita yakini, yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ya, kita menganut paham akidahnya, yaitu akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kemudian di bidang fikihnya menganut dari fikih Imam Syafi'i. Kemudian di bidang tasawuf itu menganut dari faham tasawuf atau sufi dari tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali atau Abu Junaid Al-Baghdadi, yaitu tasawuf yang lurus, tasawuf yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dan tentunya banyak sekali nanti akan banyak thariqah atau madrasah tasawuf, madrasah sufi, ya, di antaranya sekte-sekte dari sufi tasawuf yang bermacam-macam, yang itu di bawah naungan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.